Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat belajar dari rumah. Kembali lagi di Matematika kelas 5 bersama Bu Kipti. Hari ini kita masih melanjutkan materi minggu lalu di bab 7 tentang data. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu: pertama, menjelaskan penyajian data dalam bentuk tabel. 2. Menjelaskan penyajian data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. 3. Menjelaskan penyajian data dalam bentuk diagram batang. 4. Menjelaskan penyajian data dalam bentuk diagram garis. Dan yang terakhir, menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram gambar, diagram batang, dan diagram garis. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memudahkan kita dalam menerima materi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Jika minggu lalu kita belajar bagaimana cara mengumpulkan data, hari ini kita belajar bagaimana penyajian data. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram gambar atau piktogram, diagram batang, dan diagram garis. Tabel adalah salah satu cara penyajian data berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun secara bersistem dengan garis pembatas. Berikutnya piktogram. Piktogram adalah diagram yang datanya disajikan dalam bentuk gambar untuk mewakili benda yang menampilkan banyak benda sesungguhnya. Yang ketiga ada diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang menunjukkan bilangan atau kuantitas yang dinyatakan dalam bentuk persegi atau persegi panjang. Dan yang terakhir ada diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang digambarkan dengan bentuk garis lurus. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membaca dan menafsirkan tabel. Dari tabel ini kita dapat melihat yang pertama adalah kolom nilai siswa. Kemudian yang kedua ada kolom tali atau turus. Turus adalah sebuah simbol tertentu yang digunakan untuk menggambarkan angka dengan tujuan mempermudah pembacaan angka. Dan yang ketiga adalah frekuensi. Frekuensi itu adalah jumlah anak yang memperoleh nilai tertentu. Coba perhatikan gambar berikut. Di sini ada tabel nilai matematika kelas 5A. Dari tabel ini kita dapat melihat nilai terendah yang diperoleh siswa adalah 3. Nilai 3 diperoleh oleh satu siswa. Kemudian di kelas tersebut terdapat 7 siswa yang memperoleh nilai 4. Dan nilai tertinggi di kelas tersebut adalah 10 dan diperoleh oleh satu siswa. Dan jumlah siswa di kelas 5A adalah 40 siswa. Itu didapat dari jumlah frekuensi keseluruhan. Selanjutnya, membaca dan menafsirkan diagram gambar atau piktogram. Di sini kalian bisa lihat terdapat piktogram dari sapi peliharaan Pak Ahmad selama beberapa tahun. Dan biasanya dalam piktogram satu gambar ini dapat mewakili beberapa benda. Seperti di sini, satu gambar sapi mewakili 10 ekor sapi. Dari diagram ini kita dapat melihat pada tahun 2007 terdapat 7 ekor sapi. Itu artinya sapi peliharaan Pak Ahmad adalah 7 kali 10 sama dengan 70 ekor. Dari diagram ini kita juga dapat melihat jumlah peliharaan Pak Ahmad terbanyak itu ada pada tahun 2010, yaitu berjumlah 1.200 ekor. Dan rata-rata peliharaan Pak Ahmad dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 adalah 95 ekor. Itu didapat dari jumlah keseluruhan sapi dibagi banyaknya tahun. Berikutnya, membaca dan menafsirkan diagram batang. Di sini terdapat diagram nilai matematika kelas 5A. Dari diagram ini kita dapat melihat sebanyak 4 siswa mendapatkan nilai 5. Kemudian sebanyak 7 siswa mendapatkan nilai 6. Berikutnya sebanyak 5 siswa mendapatkan nilai 7 dan seterusnya.
Dan dari diagram ini kita juga dapat melihat nilai terendah siswa kelas 5A adalah 5. Sekarang kita akan membaca dan menafsirkan diagram garis. Di sini terdapat diagram garis warna kesukaan kelas 5A. Dari diagram ini kita dapat melihat warna yang paling banyak disukai adalah warna hijau, yaitu sebanyak 12 siswa, dan warna yang paling sedikit disukai adalah warna hitam, yaitu sebanyak 1 siswa. Sedangkan selisih siswa yang menyukai warna hijau dengan kuning adalah 12 dikurang 4 sama dengan 8. Dari diagram ini kita juga dapat melihat jumlah siswa di kelas tersebut, yaitu sebanyak 30. Didapat dari jumlah anak yang menyukai warna merah sebanyak 4, kemudian warna biru sebanyak 6, kemudian warna kuning sebanyak 4, warna hijau 12, warna ungu 3, dan warna hitam 1, berjumlah 30. Sekarang kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram gambar, diagram batang, dan diagram garis. Di sini sudah terdapat data nomor sepatu siswa kelas 5A. Sebelum membuat tabel, kita perhatikan dulu data tersebut untuk menentukan angka terkecil dalam data tersebut dan yang terbesar. Dari data tersebut kita dapat lihat angka terkecil adalah 35 dan angka terbesar adalah 40. Setelah itu baru kita buat tabel seperti yang terlihat pada gambar berikut. Untuk memudahkan kita menentukan jumlah siswa, sebaiknya kita menulis nomor sepatu terlebih dahulu: 35, 36, 37, 38, 39, dan yang terakhir adalah 40. Selanjutnya kita lihat yang pertama, di sana terdapat angka 35. Mari kita hitung angka 35 dalam data tersebut. Dalam data tersebut angka 35 terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Terdapat 5, maka kita tulis dalam tabel tersebut 5. Kemudian angka 36, 1, 2, 3, 4. Terdapat 4 siswa. Berikutnya angka 37, 1, 2, 3. Terdapat 3 siswa. Nomor sepatu 38, 1, 2, 3, 4. Terdapat 4 siswa. Kemudian nomor sepatu 39, 1, 2, 3, 4, 5. Terdapat 5 siswa. Dan yang terakhir adalah nomor sepatu 40, 1, 2, 3. Terdapat 3 siswa. Jika datanya sudah berbentuk tabel, kita dapat sajikan data tersebut dalam bentuk diagram gambar atau piktogram, diagram batang, dan diagram garis. Berikutnya, mari kita sajikan data tersebut dalam bentuk diagram gambar. Untuk membuat diagram gambar sama seperti membuat tabel, hanya saja kita tidak perlu membuat kolom terus, dan banyak siswa atau frekuensi kita rubah dalam bentuk gambar atau simbol. Di sini Bu Guru simbolkan banyak siswa dengan gambar seorang anak yang dapat mewakili 2 orang. Selanjutnya mari kita buat simbol-simbolnya. Ukuran sepatu nomor 35 sebanyak 5 siswa, maka kita buat pertama 1 gambar mewakili 2 orang. 2 gambar sudah mewakili 4 orang. Karena di sini nilainya ganjil dan gambar itu mewakili 2 orang, maka untuk 1 orang dapat kita simbolkan dengan setengah gambar yang ada. Begitu selanjutnya sampai tabelnya terisi penuh. Selanjutnya kita akan sajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang. Langkah-langkah untuk membuat diagram batang, yang pertama adalah kita harus membuat sumbu datar dan sumbu tegak terlebih dahulu. Kemudian kita tentukan skala yang akan kita gunakan untuk frekuensinya. Untuk skala yang digunakan dalam satu diagram itu tidak boleh berbeda-beda, jadi harus sama mulai dari yang bawah sampai dengan angka yang teratas. Selanjutnya kita tulis nomor sepatu yang ada pada data berada di sumbu mendatar, dan skala yang Bu Guru gunakan di sini adalah skala 3. Jadi 0, 3, 6, 9, 12. Dan yang terakhir membuat batang-batang persegi panjang sesuai data pada tabel.
Berikutnya, kita akan sajikan data tersebut dalam bentuk diagram garis. Langkah pertama untuk membuat diagram garis sama seperti membuat diagram batang, yaitu membuat sumbu datar dan sumbu tegak. Langkah kedua juga sama, yaitu menentukan skala yang akan kita gunakan. Selanjutnya, menulis nomor sepatu di sumbu mendatar, dan skala yang guru gunakan di sini sama seperti skala pada diagram batang, yaitu skala 3. Setelah itu, mari kita buat titik-titik pada pertemuan nomor sepatu dan banyak siswa, seperti yang terlihat pada video. Setelah semua terisi dengan titik-titik, selanjutnya adalah tarik garis hubung berurutan pada antar titik yang telah dibuat, sehingga membentuk gambar seperti video ini. Untuk tugas hari ini, kalian dapat membuka dokumen berikutnya. Sekian pembelajaran hari ini, semoga kalian dapat memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Jika masih ada yang bingung, kalian dapat bertanya ke bu guru ataupun ke ayah bunda kalian. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan laksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.